Teman-teman, apakah teman-teman pernah memperhatikan kasir pada supermarket? Kenapa ya? Kok pembayaran di kasir bisa berlangsung dengan cepat dan efisien? Teman-teman, ternyata kasir pada supermarket menggunakan sinar laser untuk memindai kode batang yang terdapat pada barang yang kita beli. Sinar laser itu ternyata menggunakan prinsip dan karakteristik dari atom loh. Sebenarnya apa itu atom? Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut tentang atom, mari kita belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bagaimana kabar teman-teman? Apakah teman-teman sudah semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar fisika. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang apakah teman-teman sebelumnya sudah tahu apa itu atom? Atau hanya mendengar tentang bom atom yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima? Teman-teman, atom sebenarnya adalah bagian terkecil dari suatu zat loh. Bagian terkecil itu sudah tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Terus siapa ya yang pertama kali menyebutkan kata atom? Orangnya adalah Demokritus. Demokritus menyebutkan bagian yang tidak dapat dipotong atau dibagi-bagi lagi sebagai atom yang berasal dari kata atomos yang merupakan kata dari bahasa Yunani. Nah teman-teman, ternyata selama lebih dari 2400 tahun, para filsuf dan ilmuwan telah mencoba untuk mengamati atom dengan berbagai pengamatan dan percobaan. Namun, karena atom tidak dapat diraba ataupun dilihat, maka para ilmuwan mengamati dan meneliti atom dari cara suatu materi berkelakuan. Oleh karena itu, dengan cara pengamatan secara tidak langsung ini, para ilmuwan mengemukakan berbagai model atom. Namun, model-model atom ini bisa langsung dipatahkan apabila terdapat model atom yang lain yang bisa dibuktikan kebenarannya. Sehingga ada banyak sekali model-model atom yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, mari kita simak materi perkembangan teori atom. Teori atom yang pertama adalah teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekalahan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Browns. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Browns menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. 2. Atom digambarkan sebagai bola pecah yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. 3. Atom-atom cenderung bergabung
membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. 4. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Teori atom yang kedua adalah teori atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. J.J. Thomson pada awal 1900-an mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam proton terdapat elektron-elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Secara sederhana, model atom Thomson dapat dianalogikan sebagai jambu biji yang telah terkelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron, dan bulatan daging jambu yang pecah dimodelkan sebagai proton. Teori atom selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernest Mesriden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya, ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Bersamaan dengan itu, Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit. Namun, dengan sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Untuk menjelaskan adanya sebagian besar partikel alfa yang menembus lempeng emas tanpa dibelokkan, Rutherford kemudian mengembangkan model inti atom. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa 1. Atom bukan merupakan bola pejal, karena hampir semua partikel alfa diteruskan. 2. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. 3. Partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil pengamatannya, Rutherford mengemukakan sebuah model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Teori atom yang keempat adalah teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antar orbit yang satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron.
sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Penjelasan Bohr tentang atom melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Dan secara garis besar, Bohr mengemukakan model atomnya sebagai berikut. 1. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedang perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar, semakin besar nomor kulitnya, dan semakin tinggi tingkat energinya. Teori atom yang terakhir adalah teori atom modern. Berdasarkan pengertian dasar yang diperoleh dari model-model atom klasik, bahwa atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron, maka dapat dimungkinkan adanya model yang lebih rumit dan lengkap mengenai atom, yang hingga sekarang masih dikatakan misterius. Salah seorang yang menjelaskan tentang model atom modern adalah Erwin Schrödinger. Sebelum Erwin Schrödinger, seorang ahli dari Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern, atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini seperti terlihat pada gambar berikut ini. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui bahwa ternyata atom terdiri atas inti atom dan kulit-kulit atom. Teman-teman, pada saat ini kita akan memfokuskan pembelajaran pada karakteristik inti atom. Mari kita simak materinya. Karakteristik inti atom yang pertama yaitu partikel penyusun inti atom. Mari kita lihat terlebih dahulu dari percobaan yang dilakukan oleh Chadwick. Partikel-partikel alfa ditembakkan pada sasaran berilium. Berilium kemudian memancarkan suatu radiasi tembus yang tak dikenal. Radiasi ini tidak dibelokkan baik oleh medan listrik maupun medan magnetik, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara listrik partikel-partikel tersebut bersifat netral. Radiasi ini selanjutnya menumbuk lembaran parafin kaya hidrogen, yang berarti juga kaya proton, dan mengeluarkan proton-proton dari parafin sebagai akibat tumbukan elastis. Proton-proton bermuatan positif ini dengan mudah dideteksi oleh kamar ionisasi atau ionization chamber detector.
Dengan demikian, inti atom terdiri atas jumlah proton yang bermuatan positif dan sejumlah neutron yang tidak bermuatan. Proton dan neutron sebagai partikel-partikel penyusun inti atom atau nukleus disebut sebagai nukleon. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom dan masanya 1,672614 kali 10 pangkat min 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa 1,6749286 kali 10 pangkat min 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron. Elektron bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan bermassa 9,10953 kali 10 pangkat min 31 kg. Karakteristik yang kedua yaitu kita dapat melihat simbol dari unsur-unsur. Dalam tabel periodik atom, suatu unsur secara umum dilambangkan dengan A, Z, dan X. Keterangan, X adalah nama unsur atom, Z adalah nomor atom, A adalah nomor massa, dan N adalah jumlah neutron dengan A dikurangi Z. 3. Nuklida. Jika unsur dilambangkan oleh X, inti atom dengan nomor atom dan nomor massa tertentu disebut nuklida. Dari lambang nuklida A, Z, X, kita dapat menemukan jumlah proton dan neutron dalam inti atom, dan sekaligus jumlah elektron yang mengitari inti, yaitu sebagai berikut. Jumlah proton sama dengan Z, jumlah neutron sama dengan A dikurangi Z, jumlah elektron sama dengan Z untuk atom netral. Macam-macam nuklida yaitu yang pertama isotop. Adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contohnya 16,6,12C, 13,6C, dan 14,6C. Isobar yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contohnya 14,6C dan 14,7N. Selanjutnya adalah isoton, yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contohnya 13,6C dan 14,7N. Selanjutnya adalah gaya dan kestabilan inti. Inti atom mengandung sejumlah proton positif dan sejumlah neutron netral. Antara proton dan neutron bermuatan sejenis akan saling tolak-menolak dengan gaya Coulomb yang cukup besar. Antara nukleon-nukleon juga muncul gaya gravitasi, tetapi gaya gravitasi sangat kecil jika dibandingkan dengan gaya Coulomb. Gaya gravitasi tidak dapat mengimbangi gaya Coulomb, sehingga kita harapkan proton-proton dalam inti tercerai-berai oleh gaya tolak-menolak Coulomb. Faktanya, ini tidak terjadi, sebab proton-proton tetap bersatu dengan neutron-neutron dalam inti. Dengan kata lain, inti tetap stabil. Hal ini dikarenakan adanya gaya inti kuat atau gaya nuklir kuat atau strong nuclear force. Gaya inti dengan jangkauan terbatas mempunyai peranan penting dalam kestabilan inti. Agar sebuah inti stabil, gaya tolak elektrostatis antara proton-proton harus seimbang dengan gaya tarik antara nukleon-nukleon yang dihasilkan oleh gaya inti. Akan tetapi, satu proton menolak seluruh proton lainnya di dalam inti
karena gaya elektrostatis memiliki jangkauan yang lebih jauh. Kebalikannya, sebuah proton atau sebuah neutron hanya menarik tetangga terdekatnya melalui gaya inti. Oleh karena itu, stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. 5. Energi ikat inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Selisih massa antara gabungan inti dengan massa inti stabilnya disebut defek massa atau mass defect. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Untuk rumus defek massa, energi ikat inti, dan energi ikat per nukleon dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan delta M sama dengan defek massa, MP adalah massa proton, Mn adalah massa neutron, M inti adalah massa inti, Z adalah jumlah proton, N adalah jumlah neutron, EI sama dengan energi ikat, dan A adalah jumlah nukleon atau nomor massa. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Perhatikan skema berikut. A ditambah X sebagai reaktan menjadi Y ditambah B sebagai produk ditambah E, yaitu energi reaksi. Rumus dari energi reaksi tersebut adalah MA ditambah MX dikurangi MY ditambah MB dikalikan 931,5 MeV per SMA. Keterangan Mx dan Ma adalah massa reaktan, My dan Mb adalah massa produk, dan E adalah energi reaksi. Reaksi inti dibagi menjadi dua, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Yang pertama adalah reaksi fusi. Adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Reaksi fusi merupakan reaksi yang terjadi pada bintang atau matahari dan bom hidrogen. Reaksi fusi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan inti 21H dengan 21H yang menghasilkan 32 helium dan neutron. Reaksinya sebagai berikut. 21H ditambah 21H menjadi 32He atau helium ditambah 10N plus energi. Oleh karena menghasilkan energi yang sangat besar, reaksi inti pernah disalahgunakan sebagai senjata pemusnah massal dalam perang. Peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, menunjukkan dahsyatnya dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara beruntun disebut juga dengan reaksi berantai, sehingga menghasilkan energi besar. Reaksi fisi berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Pada reaktor nuklir, reaksi fisi yang terjadi dibuat dalam keadaan tertentu sehingga relatif tidak membahayakan atau dikenal juga sebagai reaksi fisi terkendali. Namun, pada bom atom, reaksi fisi yang terjadi tidak terkendali sehingga sangat membahayakan. Salah satu contoh reaksi fisi adalah 23592U yang ditembak dengan sebuah neutron sebagai berikut.
Yang ketujuh adalah spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis keras. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 2 pangkat 2 dikurangi 1 per N pangkat 2. Dengan lambda adalah panjang gelombang atom hidrogen. R adalah konstanta Rydberg, yaitu 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Dan N adalah bilangan kuantum utama. Beberapa spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen sebagai berikut. Deret Lyman atau deret ultra ungu atau ultraviolet dengan N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 1 pangkat 2 dikurangi 1 per N pangkat 2. Selanjutnya adalah deret Balmer atau cahaya tampak dengan N sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 2 pangkat 2 dikurangi 1 per N pangkat 2. Yang ketiga adalah deret Paschen atau deret inframerah 1 dengan N sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 3 pangkat 2 kurangi 1 per N pangkat 2. Yang keempat adalah deret Brackett atau deret inframerah 2 dengan N sama dengan 5, 6, 7, dan seterusnya. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 4 pangkat 2 dikurangi 1 per N pangkat 2. Selanjutnya adalah deret Van atau deret inframerah 3 dengan N sama dengan 6, 7, 8, dan seterusnya. Yaitu 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 5 pangkat 2 dikurangi 1 per N pangkat 2. Besar panjang gelombang foton yang dilepas atau diserap elektron saat berpindah lintasan adalah sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan E1 per Hc dikalikan 1 per Na kuadrat dikurang 1 per Nb kuadrat. Dengan lambda adalah panjang gelombang cahaya, E1 adalah energi ground state, yaitu energi elektron pada kulit terendah, atau N sama dengan 1, sebesar min 13,6 eV. Dan H adalah konstanta Planck, atau 6,62 kalikan 10 pangkat min 43 Joule. En adalah energi elektron pada kulit ke N sebesar min 136 per N kuadrat eV. Contoh soal yang pertama, 1. Diketahui massa inti 14,7 N sama dengan 14, massa proton sama dengan 1,00783 SMA, dan massa neutron sama dengan 1,008665 SMA. Jika 1 SMA sama dengan 931 MeV, berapa energi ikat inti tersebut? Penyelesaian nomor 1. Diketahui massa dari 14,7N sama dengan 14 SMA. MP sama dengan 1,00783 SMA. Mn sama dengan 1,00866 SMA. A atau nomor atom adalah 14 dan Z adalah 7. Ditanyakan energi ikat. Jawab. Yang pertama, kita harus menentukan defek massa terlebih dahulu. Defek massa sama dengan ZMP ditambah A dikurangi Z, Mn dikurangi 14,7N.
7 dikalikan 1,00783 SML ditambah 14 dikurangi 7 dikalikan 1,008665 dikurangi 14 SML. 7,05481 ditambah 7,06655 dikurangi 14 SML sama dengan 0,115465 SML. Kemudian kita dapat menentukan energi ikat inti. EI sama dengan defek massa dikalikan 9,31 MeV per SML. 0,11545 SML dikalikan 931 MeV per SML sama dengan 107,497915 MeV. Jadi, energi ikat inti tersebut sebesar 107,497915 MeV. Contoh soal yang kedua, yaitu suatu atom 4 alfa ditambah 1, beta ditambah 2, X. Di dalamnya terdapat 2 alfa proton dan alfa tambah beta neutron. Jenis atom X tersebut adalah A. 12,6O, B. 13,6O, C. 12,7N, D. 13,7N, E. 14,7N. Untuk penyelesaian nomor 2, alfa ditambah beta sama dengan 4 alfa ditambah 1 dikurangi beta ditambah 20. Itu adalah persamaan yang pertama. Beta ditambah 2 sama dengan 2 alfa. Alfa sama dengan beta ditambah 2 per 2. Itu adalah persamaan yang kedua. Maka kita akan substitusi persamaan kedua ke persamaan 1. Jadi, beta ditambah 2 per 2 ditambah beta sama dengan 4 dikalikan beta ditambah 2 per 2 ditambah 1 dikurang beta ditambah 2. Beta tambah 2 per 2 ditambah beta sama dengan 2 beta tambah 4 tambah 1 dikurangi beta tambah 2. Beta tambah 2 sama dengan 6. Beta sama dengan 4. Jadi alfa sama dengan 4 ditambah 2 dikurangi 2. Jadi alfa sama dengan 3. 4 dikalikan 3 ditambah 1. 4 tambah 2X. Jadi jenis atom tersebut adalah 13,6O. Atau jawabannya adalah pada pilihan B. Teman-teman, apakah pengetahuan dan pemahaman teman-teman tentang materi karakteristik inti atom sudah bertambah? Sekarang, mari kita berlatih soal tentang karakteristik inti atom untuk mengasah kemampuan teman-teman. Teman-teman dapat menekan tombol pause pada saat mengerjakan soal. Selamat mengerjakan. Nomor 1. Sinar ultra ungu mempunyai bilangan kuantum utama yang sama dengan bilangan kuantum utama terkecil cahaya tampak. Perbandingan panjang gelombang spektrum ultra ungu dan cahaya tampak pada bilangan kuantum tersebut adalah A. 5:32, B. 5:36, C. 8:9, D. 32:5, E. 36:5. Jawabannya adalah A. Latihan soal nomor 2 yaitu sebuah atom uranium ditembak dengan sebuah neutron menghasilkan atom 138,56 Ba, atom 93,41 Nb, beberapa neutron, beberapa elektron, dan energi. Jika diketahui massa 235,92U sama dengan 235,0439 SML,
Massa 138,56 Ba sama dengan 137,9050 SMA. Massa 93,41 Nb sama dengan 92,9060 SMA. Massa neutron sama dengan 1,0087 SMA. Dan massa elektron sama dengan 0,0005 SMA. Energi yang dihasilkan dari reaksi ini sebesar Jadi, jawabannya adalah pilihan yang B. Nah, teman-teman, bagaimana? Pasti pengetahuan teman-teman tentang karakteristik atom semakin bertambah, bukan? Sekarang, mari kita juga mengetahui bagaimana karakteristik atom tersebut diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, mari kita ketahui juga bahwa atom sebenarnya cenderung berada pada tingkatan energi yang lebih rendah, seperti yang ditunjukkan pada grafik, yaitu pada tingkatan energi E1. Pada saat sejumlah cahaya dengan energi foton Hf sama dengan E2 dikurangi E1, maka atom dapat berpindah dari tingkatan energi E1 ke tingkatan energi E2. Gejala ini disebut dengan absorpsi. Teman-teman, atom cenderung berada pada tingkat energi yang lebih rendah. Oleh karena itu, pada saat atom berada pada tingkat energi E2, maka atom akan kembali lagi pada tingkat energi E1 seperti yang ditunjukkan pada grafik. Nah, penurunan atau pelepasan energi ini terjadi melalui pelepasan tumbukan, panas, ataupun cahaya. Jika pelepasan energi ini terjadi melalui cahaya dan spontan, maka gejala ini disebut sebagai emisi spontan. Nah, teman-teman, misalkan ada banyak atom yang sudah berada pada tingkat energi E2, namun belum sempat turun kembali ke tingkat energi E1, padahal sebenarnya atom-atom ini sangat ingin melepaskan energi. Jika pada saat itu datang sejumlah besar cahaya dengan energi foton E2 dikurangi E1, maka atom-atom ini akan turun secara bersamaan sambil mengeluarkan sejumlah besar cahaya. Kejadian tersebut disebut dengan emisi terstimulasi. Teman-teman, pada emisi terstimulasi terjadi penguatan cahaya karena sedikit cahaya menyebabkan keluarnya cahaya dalam jumlah yang jauh lebih besar. Gejala ini merupakan prinsip pembangkitan sinar laser. Nama sinar laser juga diambil dari singkatan Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, atau penguatan cahaya karena pancaran radiasi yang dipicu oleh rangsangan. Nah, teman-teman, sinar laser ternyata sudah dimanfaatkan oleh manusia di berbagai bidang kehidupan loh. Salah satunya yang sudah dijelaskan pada awal video ini, yaitu dalam kasir di supermarket. Sinar laser
memindai kode batang yang terdapat pada barang yang kita beli, lalu meneruskannya pada komputer, sehingga di komputer dapat langsung muncul jenis barang dan harga dari barang yang kita beli. Teman-teman, ternyata tidak hanya itu loh. Di bidang komunikasi dan informasi, sinar laser digunakan untuk menguatkan cahaya dan gambar. Selain itu, di bidang kesehatan, sinar laser juga digunakan dalam pembedahan sebagai pisau. Nah, kenapa digunakan sinar laser? Sebabnya adalah karena sinar laser tidak hanya memotong, tetapi juga menggumpalkan darah. Selain itu, sinar laser juga dapat memusnahkan sel-sel atau jaringan-jaringan yang rusak, seperti tumor ataupun kanker kulit. Selain itu, sinar laser juga digunakan untuk pengobatan glaukoma. Teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga dengan video ini pemahaman teman-teman semakin bertambah. Jangan lupa untuk selalu belajar, karena dengan belajar kita bisa mengetahui lebih banyak tentang hal-hal di sekitar kita dan bagaimana memanfaatkannya. Saya memohon maaf apabila di dalam video ini saya melakukan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dadah!